Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kalian semua, khususnya kelas 11 IPS. Dari mulai IPS 1 sampai dengan IPS 4. Yang kebetulan kelas 11 IPS ini kan diajarnya oleh Ibu Nina. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan ulasan-ulasan materi PJJ yang terkait dengan penjajahan atau pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, untuk kali ini ada beberapa pemaparan secara garis besar yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan materi tersebut. Di antaranya yang pertama, tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Karena kan Jepang juga termasuk salah satu negara Asia, ternyata memiliki sebuah kehebatan yang sangat luar biasa. Walaupun memang kehebatan ini mungkin dinilai oleh bangsa-bangsa yang pernah merasakannya tetap menjadi sebuah penekanan dan merupakan sebuah penyiksaan. Karena Jepang dianggap juga sebagai penjajah. Nah, termasuk juga jajahan Jepang di Asia itu diantaranya adalah wilayah Indonesia. Nah, untuk mengawali tentang penjajahan atau pendudukan Jepang di Indonesia, ini terkait dengan kedatangan awal Jepang ke Indonesia. Sebenarnya kedatangan Jepang ke Indonesia ini setelah Jepang berhasil mengalahkan Amerika Serikat dengan membom pangkalan militer Amerika Serikatnya di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, dari keberhasilan Jepang membom pangkalan militer Amerika Serikat ini, langsung Jepang melakukan lompatan katak, alias mencari daerah-daerah yang bisa dimanfaatkan untuk bekal Jepang ketika nanti harus berhadapan kembali dengan pasukan sekutu. Di antaranya adalah Amerika. Nah, oleh karena itulah Jepang ternyata masuk ke wilayah Asia Tenggara, tepatnya adalah wilayah Indonesia. Tentu kalian juga sudah punya jawaban dalam benak pikiran kalian, mengapa Indonesia selalu menjadi pilihan-pilihan negara-negara barat ataupun negara-negara Jepang diantaranya untuk dijadikan sebagai koloni atau daerah jajahannya. Satu jawaban yang mungkin sudah tersirat dalam pemikiran kalian, bahwa Indonesia adalah sebagai negara yang kaya oleh sumber kekayaan alamnya. Satu itu diantaranya. Nah, di sini kita ingin mengetahui secara garis besar kedatangan pertama kali Jepang mendaratkan kapalnya itu adalah di Tarakan, Kalimantan Timur, 11 Januari 1942. Dan mengapa Tarakan ini menjadi tempat pendaratan pertama Jepang? Karena di sini ada satu alasannya, bahwa daerah tersebut dianggap strategis karena letaknya di antara Batavia yang menjadi kekuasaan Belanda. Itu di antaranya. Adapun hal-hal yang lain, mengapa Tarakan juga menjadi pilihan Jepang dalam pendaratannya? Karena ternyata wilayah ini juga memiliki sumber kekayaan alam yang sangat banyak dan sangat besar, seperti misalnya adalah minyak bumi yang nanti akan mendukung industri Jepang dalam kampanye perang Jepang menghadapi sekutu. Itu diantaranya alasan daripada Tarakan menjadi pendaratan pertama bagi Jepang. Kemudian juga bagaimana tanggapan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia? Nah, tokoh-tokoh pergerakan nasional itu diantaranya adalah Soekarno, kemudian Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara. Nah, itu menunjukkan sikap yang baik ya, karena belum tahu bagaimana sebenarnya nanti ke depannya Jepang setelah datang ke Indonesia. Nah, ada 5 alasan yang melandasi perasaan optimis bagi para tokoh pergerakan nasional terhadap kedatangan Jepang. Di antaranya menganggap bahwa menyerahnya Belanda kepada Jepang dianggap sebagai akhir daripada penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian juga optimisme para tokoh pergerakan nasional Indonesia yang lainnya, bahwa Jepang berjanji ingin menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Kemudian alasan yang ketiga, sejak awal kedatangan Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan. Nah, itu menjadikan sebuah alasan yang sangat dijadikan pegangan oleh para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Kemudian alasan yang keempat, Jepang bersikap simpatik terhadap aktivitas pergerakan nasional Indonesia. Dan yang kelima, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia, seperti misalnya mengibarkan bendera merah putih, penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini menjadi landasan-landasan mengapa para tokoh pergerakan nasional ini menyambut baik kedatangan Jepang. Nah, itu diantaranya ya sebagai awal daripada kita melihat sosok daripada Jepang sebagai negara matahari terbit, Amaterasu Omikami. Bahkan Jepang punya kekuatan yang kita kenal dengan semangat Bushido-nya sangat tinggi. Itu dari sisi positif kita bisa melihatlah bagaimana kehebatan Jepang. Kemudian juga
kita ingin melihat sekarang bagaimana setelah Jepang berhasil masuk ke wilayah Indonesia. Dan misinya tetap sama seperti bangsa Eropa, baik itu Belanda ataupun Portugis, Spanyol maupun Inggris. Ya, semata-mata Jepang menguasai dan datang ke Indonesia juga punya misi atau punya tujuan. Dia ingin menguasai wilayah Indonesia. Nah, tadi juga kan dalam penjelasan awal sudah Ibu katakan, ada beberapa hal yang nanti akan dijadikan sebagai kekuatan Jepang setelah dia berhasil memasuki dan menduduki Indonesia. Nah, di sini awal pendudukan Jepang di Indonesia, pertama kali Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah kekuatan militer. Karena memang Jepang ini penekanannya nanti di bidang militerisme. Militer inilah yang nanti akan menjadi kekuatan bagi Jepang. Nah, 3 wilayah yang dibagi oleh Jepang di dalam negara kita itu, kita mengenal ada yang disebut dengan daerah Jawa dan Madura dengan pusat kekuasaannya di Batavia. Dikendalikan langsung oleh Kaigun. Itu nama kemiliteran dalam Jepang. Itu pembagian yang pertama. Daerah Jawa dan Madura. Daerah wilayah kekuasaan militer Jepang yang kedua adalah daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusatnya adalah di Singapura, di bawah kendali militer Jepang yang dikenal dengan Rikugun. Dan yang terakhir adalah daerah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku dikendalikan oleh Angkatan Laut Jepang secara langsung yang dikenal dengan Kaigun. Nah, itu diantaranya. Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kemiliteran oleh Jepang. Mengapa Jepang melakukan hal seperti ini? Karena nanti dalam perkembangan ke depannya Jepang akan menekankan kepada kekuatan militerisme, di mana nanti masyarakat atau bangsa Indonesia ini akan mulai diperkenalkan dengan kemiliteran. Itu diantaranya ya. Kemudian juga kita ingin melihat lagi perkembangan yang secara garis besar dampak dari pendudukan Jepang. Di sini Bu Dina sengaja hanya menyampaikan hal-hal yang utamanya saja. Nanti kalau kamu ingin mempelajari secara lebih luas, silahkan Bu Dina sarankan kamu untuk membaca materinya ya. Jangan sampai tidak dibaca. Nah, berikutnya adalah dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Itu memiliki dampak yang sangat luas ya, di bidang politiknya, di bidang ekonominya, di bidang sosialnya, maupun di bidang budayanya. Mungkin kalian sudah membacanya ya. Di bidang politik nanti akan mulai diperkenalkan apa yang disebut dengan gerakan 3A. Awas, kamu ingat lambang 3A itu seperti apa. Dan ada arti-arti daripada gerakan 3A tersebut. Silahkan baca kembali. Kemudian juga masih di bidang politik, Jepang nanti akan membentuk apa yang disebut dengan Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Wah, ini luar biasa. Jepang juga sudah mulai mencoba mengarahkan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia untuk mulai aktif di dalam lembaga-lembaga bentukan Jepang. Kemudian juga Jepang nanti membentuk apa yang disebut dengan Chuo-Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat. Kemudian di bidang politik masih ada, kita mengenal apa yang disebut dengan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, itu nanti silahkan panjang lebarnya dari penjelasan di bidang politik kamu baca. Kemudian di bidang ekonominya ada strategi Jepang yang tidak jauh berbeda dengan bangsa Eropa. Tetap targetnya adalah di bidang ekonomi menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti teh, kopi, karet, dan tebu. Itu menjadi aset ekonomi yang sangat luar biasa ya di zaman penjajahan Belanda maupun di zaman Jepang. Kemudian juga masih di bidang ekonomi, Jepang melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi seperti misalnya melakukan pengawasan terhadap orang-orang kita yang aktif dalam bidang perekonomian. Itu diawasi karena Jepang juga tidak mau untuk sampai rugi. Kekayaan alam Indonesia ini harus masuk ke dalam kekuatan dan kekuasaan Jepang. Kemudian ada istilah yang disebut dengan setoran wajib. Mungkin kalau waktu zaman Belanda yang disebut dengan pajak. Nah, ternyata di zaman Jepang juga masih berlaku apa yang disebut dengan setoran wajib. Nah, itu untuk bidang ekonomi. Ini juga silahkan oleh kalian dibaca dan dipelajari. Kemudian di bidang sosial, itu ada istilah-istilah yang mungkin kalian juga sudah pernah membaca atau mendengarnya. Ada yang disebut dengan Jugun Ianfu. Itu pola-pola yang diterapkan oleh Jepang. Karena yang disebut dengan tentara Jepang itu termasuk pasukan terdepannya ya. Makanya pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mulai mencoba melakukan pola-pola di bidang sosial yang sebenarnya itu sangat bertentangan sekali dengan kedudukan dan harkat martabat wanita. Di mana Jugun Ianfu ini adalah merekrut para perempuan untuk dijadikan sebagai wanita penghibur bagi tentara Jepang. Termasuk juga di bidang pendidikan,
itu pun mulai diberlakukan oleh pemerintahan Jepang di Indonesia. Seperti misalnya nanti masyarakat kita ada difasilitasi untuk menjadi guru. Nah, itu di bidang sosialnya diterapkan apa yang disebut dengan Keimin Bunko Shidoso, yaitu mendirikan pusat kebudayaan, mendirikan lembaga pusat kebudayaan Keimin Bunko Shidoso. Nah, itu diantaranya hal-hal yang perlu kalian tahu dari sepak terjang kekuasaan pendudukan Jepang di Indonesia. Di sisi lain, dengan mempelajari dan memahami bagaimana perjalanan pendudukan Jepang di Indonesia, walaupun berlangsung 3,5 tahun, itu memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan sangat kuat oleh masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kalian pahami, bahwa pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia sudah banyak mengalami pembelajaran-pembelajaran yang sangat berharga. Oleh karena itulah, ketika Jepang memfasilitasi bangsa Indonesia untuk diberikan fasilitas membentuk lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi, ini dimanfaatkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Sehingga nanti di sini kita akan tahu bagaimana para pemimpin pergerakan nasional kita dalam menghadapi Jepang. Nah, di sini ada yang disebut dengan perjuangan dengan cara kooperatif yang dilakukan oleh para pemimpin pergerakan nasional Indonesia dalam menghadapi kekuatan Jepang. Itu diantaranya perjuangan kooperatif ini artinya perjuangan secara kerjasama, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pihak Jepang. Tapi di balik kerjasama ini, para pemimpin pergerakan nasional kita sudah menerapkan strategi untuk berhati-hati. Kemudian juga ada yang disebut dengan perjuangan gerakan di bawah tanah. Nah, ini biasanya dengan menggunakan kekuatan bersenjata, dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Banyak sekali contoh-contohnya, rakyat kita juga banyak yang anti terhadap Jepang. Seperti contohnya adalah perlawanan yang terjadi di daerah Singaparna, Tasikmalaya, yang menentang terhadap adanya pola-pola yang diterapkan oleh Jepang yang disebut dengan Seikerei. Artinya bahwa masyarakat kita harus melakukan kebiasaan untuk menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada Kaisar Jepang. Nah, daerah Tasikmalaya ini termasuk anti terhadap Seikerei. Oleh karena itulah sempat terjadi perlawanan terhadap Jepang yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Itu diantaranya. Kemudian juga kita akan tahu nanti bagaimana akhir daripada pendudukan Jepang di Indonesia. Tentu dalam pembahasan PJJ yang terakhir kemarin, kita sudah mencoba membahas tentang lembaga-lembaga bentukan Jepang. Ada yang disebut dengan BPUPKI, ada juga yang disebut dengan PPKI. Itu adalah dua lembaga bentukan Jepang yang difasilitaskan kepada bangsa Indonesia. Oleh bangsa Indonesia itu dimanfaatkan secara maksimal untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Walaupun memang dalam meraih kemerdekaan ini dengan catatan dan tanda kutip bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah atau pemberian dari Jepang, tapi hasil perjuangan rakyat Indonesia. Badan BPUPKI ini dimanfaatkan oleh para pemimpin pergerakan nasional Indonesia untuk merumuskan apa yang akan menjadi dasar-dasar kekuatan di dalam meraih kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Tentu kalian ingat bahwa BPUPKI ini memiliki fungsi yang sangat besar, menjadi dasar dalam pembentukan dan merumuskan dasar-dasar negara Indonesia. Itu diantaranya terkait dengan perumusan dasar negara Indonesia. Tentu kalian sudah baca tentang peranan BPUPKI yang melangsungkan sidangnya dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ada hasil-hasil yang didapatkan di dalam sidang BPUPKI tersebut. Kemudian juga tugas BPUPKI selesai nanti akan digantikan oleh lembaga bentukan Jepang yang berikutnya yang disebut dengan PPKI. Nah, PPKI inilah nanti yang akan menjadi penentu bagaimana langkah ke depannya negara dan bangsa kita setelah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Silahkan nanti oleh kalian dibaca, dipelajari, dan Ibu berharap apa yang sudah diberikan di dalam PJJ sebelumnya, termasuk tugas-tugas yang sudah diberikan di dalamnya, tolong Ibu tekankan kepada kalian yang belum mengerjakan sama sekali, segera dikerjakan dan diserahkan. Apalagi nanti mau dilaksanakan penilaian tengah semester, jangan kalian anggap enteng, remeh, dan gampang. Karena walaupun dengan PJJ ini tetap untuk penilaian-penilaian berlangsung dengan penuh. Jadi mohon perhatiannya untuk kalian laksanakan dan kalian kerjakan tugasnya. Dan Ibu tekankan sekali lagi, baca buku materinya dengan materi-materi yang sudah diberikan di dalam PJJ. Siapkan untuk PTS berikutnya supaya hasilnya lebih bagus dan lebih baik lagi.
Nah, itu kiranya penekanan dari Ibu. Semoga kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.